Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat pagi Bapak Ibu, selamat pagi pemirsa setia TVUP Edukasi Generasi. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, semoga kita semua sehat walafiat serta senantiasa ada dalam lindungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Bapak merasa senang sekali bisa berjumpa kalian semua dalam program pembelajaran jarak jauh TVUP Edukasi Generasi. Baiklah anak-anak, pada kesempatan ini materi yang akan Bapak sampaikan yaitu materi kelas 12 semester 1 dengan tema dimensi 3 tentang jarak dengan pendekatan nilai-nilai religi. Adapun tujuan dari pembelajaran kita kali ini adalah yaitu siswa dapat menentukan jarak titik ke titik, jarak titik ke garis, jarak titik ke bidang, jarak garis ke garis, jarak garis ke bidang, dan jarak bidang ke bidang. Serta siswa dapat menerapkan materi pelajaran ini dalam kehidupan sehari-hari dan dalam kegiatan keagamaan. Nah, untuk jelasnya, silakan perhatikan tayangan video berikut ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita senantiasa diberikan kesehatan, kesempatan sehingga pada hari ini bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran. Semoga kita senantiasa ada dalam bimbingan rahmat ridho Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini tentang materi pembelajaran dengan pendekatan nilai-nilai religi pada mata pelajaran matematika dimensi 3 tentang jarak. Belajar itu merupakan suatu kegiatan yang sangat-sangat mulia. Hadis menjelaskan barang siapa yang berjalan menuju tempat belajar sama dengan berjalan menuju surga. Ini semoga menjadi motivasi buat kita semua untuk terus belajar dan belajar. Belajar yang bermakna bagi dunia dan akhirat. Mari kita awali kegiatan belajar ini dengan sama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Materi pembelajaran dimensi 3 tentang jarak. Tujuannya adalah siswa dapat menentukan jarak dalam ruang atau jarak titik ke titik, jarak titik ke garis, jarak titik ke bidang, kemudian jarak garis ke garis, garis ke bidang, dan bidang ke bidang. Sebelum belajar, Bapak ingatkan, semoga kita bisa melaksanakan apa-apa yang menjadi kewajiban kita dalam belajar, yaitu sama dengan kewajiban kita dalam melaksanakan ibadah, yaitu yang pertama, luruskan niat kita. Niat kita harus semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah sempurnakan ikhtiar dengan segenap kemampuan kita. Dalam belajar kita mengacu kepada tujuan pendidikan nasional
yaitu untuk mengembangkan potensi peserta didik supaya menjadi manusia yang beriman serta bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehat, berilmu, cakap, berakhlak mulia, kreatif, mandiri, menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Dan pada kurikulum 2013, di mana setiap mata pelajaran diharapkan bisa dikaitkan dengan KI 1, KI 2, KI 3, dan KI 4. KI 1 yaitu kompetensi inti 1, yaitu menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. KI 2 yaitu menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, responsif, dan proaktif. Kemudian KI 3 yang berhubungan dengan pengetahuan, dan KI 4 yang berhubungan dengan keterampilan. Materi dimensi 3 tentang jarak. Apa itu dimensi 3? Dimensi 3 merupakan bangun ruang yang mempunyai isi. Contoh untuk kubus. Kubus mempunyai panjang, lebar, dan tinggi. Kemudian dimensi 3, kalau kita kaitkan dengan KI 1, nilai-nilai religi, kita mengenal dengan dimensi waktu, yaitu ada 3 waktu. Yang pertama, waktu yang telah kita lalui. Kemudian yang kedua, waktu yang sedang kita jalani. Dan yang ketiga adalah waktu yang akan datang, waktu yang akan kita jalani. Sekarang bagaimanakah sikap kita terhadap waktu? Yang pertama, sikap kita terhadap waktu yang telah lalu, maka itu harus dijadikan sebagai pembelajaran. Kita bisa memilah-memilih mana yang baiknya kita pertahankan dan tingkatkan, mana yang buruknya kita harus jauhkan. Barang siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka termasuk orang yang beruntung. Barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, maka itu termasuk orang yang rugi. Dan barang siapa yang hari ini lebih jelek dari hari kemarin, itu termasuk orang yang celaka. Kemudian yang kedua adalah waktu yang sedang kita jalani, waktu yang benar-benar kita perjuangkan dengan segenap kemampuan, menjadikan waktu yang bermakna bagi dunia dan akhirat. Dengan cara kita harus bisa memaksimalkan potensi diri kita dengan sebaik-baiknya. Fisik kita dengan cara kerja keras, pikiran kita dengan cara kerja cerdas, dan hati kita dengan cara kerja ikhlas. Dalam belajar, manakala sudah bersatu antara kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas, insya Allah ini akan menghasilkan pembelajaran yang berkualitas. Kemudian yang ketiga adalah waktu yang akan kita jalani atau waktu yang akan datang. Adalah waktu yang menjadi harapan buat kita semua. Waktu yang berharap kita bisa selamat, kita bisa bahagia, kita bisa sejahtera lahir batin, dunia dan akhirat. Itulah dimensi waktu. Waktu yang telah lalu, waktu yang sedang kita jalani, dan waktu yang akan datang.
Kemudian marilah kita lihat materi pembelajaran untuk jarak titik ke titik. Bisa lihat di layar. Jarak titik A ke B. Ini peragaan ini menunjukkan jarak titik A ke B adalah panjang ruas garis yang menghubungkan titik A ke B. Kemudian kita perhatikan contoh pada kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk A cm. Kemudian tentukan jarak titik A ke C, titik A ke G, dan jarak titik A ke tengah-tengah bidang EFGH. Mari perhatikan pembahasannya. Perhatikan segitiga ABC yang siku-siku di B. Maka AC bisa dicari dengan menggunakan rumus teorema Pythagoras, bahwa AC itu sama dengan akar dari AB kuadrat ditambah BC kuadrat sama dengan akar A kuadrat ditambah A kuadrat sama dengan akar 2A kuadrat, atau disederhanakan sama dengan A akar 2. Jadi jarak A ke C itu sama dengan diagonal sisi, yaitu A akar 2 cm. Ya, berikutnya sekarang perhatikan cara mencari jarak A ke G. Jarak A ke G, perhatikan segitiga ACG yang siku-siku di C. Maka AG sama dengan akar AC kuadrat ditambah CG kuadrat sama dengan akar dalam kurung A akar 2 dikuadratkan ditambah A kuadrat sama dengan akar 2A kuadrat ditambah A kuadrat sama dengan akar 3A kuadrat disederhanakan sama dengan A akar 3. Jadi panjang atau jarak A ke G itu sama dengan panjang diagonal ruang, yaitu A akar 3 cm. Ya, kemudian berikutnya kita akan mencari jarak A ke perpotongan antara EG dan HF, yaitu di titik P. Sehingga kita akan mencari jarak A ke P. Perhatikan segitiga AEP yang siku-siku DE. Maka AP itu sama dengan akar AE kuadrat ditambah EP kuadrat sama dengan akar A kuadrat ditambah dalam kurung setengah A akar 2 dikuadratkan sama dengan akar A kuadrat 1/2 A kuadrat sama dengan akar 3/2 A kuadrat sama dengan 1/2 A akar 6. Jadi jarak A ke P itu sama dengan setengah A akar 6 cm. Yaitulah jarak A ke P. Kemudian berikutnya sekarang perhatikan mengenai jarak titik ke garis. Peragaan ini menunjukkan jarak titik A ke garis G. Perhatikan A ke G adalah panjang ruas garis yang ditarik dari titik A dan tegak lurus garis G. Mari lihat contoh soal. Diketahui kubus ABCD EFGH
dengan panjang rusuk 5 cm. Jarak titik A, tentukan jarak titik A ke rusuk HG. Ya, ini pembahasannya. Lihat kubus ABCD EFGH. Jarak titik A ke rusuk HG itu adalah panjang ruas garis AH, di mana bahwa AH itu tegak lurus dengan HG, dan AH itu merupakan panjang diagonal sisi, yaitu A akar 2. Kalau sisinya 5, sehingga AH adalah jarak A ke H sama dengan 5 akar 2 cm. Sekarang perhatikan contoh 2. Ketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 6 cm. Jarak titik B, berapakah jarak titik B ke diagonal AG? Ya, lihat pembahasannya. Kita lihat jarak B ke AG. Perhatikan jarak B ke AG. Itu sama dengan jarak B ke P, di mana BP itu tegak lurus AG. Diagonal sisi BG itu sama dengan 6 akar 2 cm. Kemudian diagonal ruang AG itu sama dengan 6 akar 3 cm. Ya, kalau tadi Bapak telah jelaskan dan berikan contoh dimensi 3 tentang jarak. Jarak antara titik dengan titik, jarak antara titik dengan garis, jarak antara titik dengan bidang, jarak antara garis dengan garis, garis dengan bidang, bidang dengan bidang. Sekarang kita akan coba jelaskan konsep jarak yang dikaitkan dengan nilai-nilai agama, nilai-nilai religi, dan nilai-nilai sosial. Contoh konsep jarak yang dikembangkan dengan nilai-nilai agama, yang mungkin kita semua merasakan. Sejauh manakah kedekatan jarak kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kedekatan kita dengan Allah merupakan hal yang pertama dan utama yang harus kita tumbuh kembangkan, kita jaga. Kenapa? Karena kita sebagai hamba Allah yang la haula wala quwata illa billahil aliyil adim, tidak ada daya dan kekuatan kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita perlu mengadakan upaya-upaya supaya kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa amalan-amalan yang akan membuat diri kita lebih dekat terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tip agar selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah laksanakan salat wajib tepat waktu. Salat merupakan salah satu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya. Salat inilah yang kita bisa selalu dekat dengannya. Kemudian yang kedua, berzikir setiap pagi dan malam. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan berzikir maka hati jadi tenang. Dengan berzikir maka kita akan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, Al-Quran. Setiap hari Al-Quran merupakan kitab suci yang menjadi pedoman hidup kita di dunia ini. Oleh karena itu kita dianjurkan untuk membaca Al-Quran setiap hari agar kita bisa mendapatkan ganjaran berupa pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hadis menjelaskan, barang siapa yang membaca Al-Quran, maka insya Allah
akan mendapat syafaat, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala di saat-saat kita banyak masalah nanti di akhirat. Maka dengan baca Quran kita akan mendapat syafaat, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, yang akan membuat kita dekat dengan Allah, selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perhatikan dan kita rasakan, begitu banyak nikmat-nikmat yang telah kita terima dari Allah Subhanahu wa taala, yang kalau kita mau hitung itu pasti tidak akan terhitung. Wa in ta'udu nikmatallah la tusuha. Kalau kamu menghitung-hitung nikmat dari Allah, itu pasti tidak akan pernah terhitung. Maka Allah berfirman, "Fadkuruni adkurkum waskuruli wala takfuruni." Ingatlah kamu kepadaku dan aku pun ingat kepadamu, dan bersyukurlah kamu kepadaku. La in sakartum la zidanakum wa la in kafartum inna idzabi lasyadid. Kalau manusia syukur, maka Allah akan tambah nikmatnya. Tapi kalau manusia kufur, kata Allah, rasakan adab kami sangat pedih. Itu bersyukur akan membuat kita dekat dengan Allah. Kemudian amalan yang kelima, kita selalu ingat kematian. Perlu diketahui bahwa kita hidup di dunia ini hanya sementara, dan kematian merupakan suatu hal yang pasti akan terjadi dan dialami oleh semua manusia yang hidup di dunia ini. Setelah kematian itu, kita akan dihidupkan, dan itu akan diminta pertanggungjawaban. Kita semua akan dihisab nanti di yaumul qiyamah. Yang menentukan apakah kita akan kekal dalam kebahagiaan sebagai ahli surga atau kekal dalam penderitaan sebagai ahli neraka, itu adalah secara syariat tergantung amal kita selama di dunia ini. Maka dengan ingat kematian, kita akan dekat dengan Allah dan akan terus berupaya untuk memperbaiki diri kita untuk menjadi lebih baik. Yaitulah amalan-amalan yang membuat diri kita akan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita merasakan sekali amalan itu. Kita akan terasa dekat saat kita melaksanakan ibadah, saat kita sujud dalam salat. Kita akan dekat dengan Allah saat kita sujud. Maka dianjurkan dalam sujud, silakan untuk berdoa, karena saat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Di saat baca Quran, kita dekat dengan Allah, merasakan firman-firman Allah itu yang ada dalam Quran yang membuat kita dekat dengan Allah. Kemudian saat zikir, kita akan merasakan dekat dengan Allah. Yaitulah merupakan hal-hal yang kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari dengan Allah. Kemudian berikutnya adalah materi jarak yang berkaitan dengan sosial. Kita mungkin merasakan sejauh mana kedekatan jarak kita dengan masyarakat. Kita mungkin bisa perhatikan oleh kita semua. Kalau kita misalkan sedang melaksanakan kegiatan-kegiatan bersama di masyarakat, baik itu dalam majelis taklim, baik itu dalam melaksanakan salat Jumatan, dalam kegiatan gotong royong, menghadiri orang yang melayani orang yang sakit, menjenguk orang yang sakit, kita akan merasakan kedekatan kita dengan masyarakat. Jadi intinya kita akan dekat dengan masyarakat manakala kita membuat sesuatu amalan-amalan yang bermanfaat buat masyarakat. Khairun nas yanfa'unas, sebaik-baik manusia adalah yang bisa memberi manfaat kepada manusia lain. Jadi kita dituntut untuk senantiasa memberikan manfaat kepada sesama kita dengan doa, dengan tenaga, dengan harta, dengan jiwa dan raga, sehingga insya Allah akan membuat
jarak kita dekat dengan masyarakat. Ya, itulah yang bisa Bapak sampaikan tentang konsep jarak yang dikaitkan dengan konsep religi dan konsep sosial. Terima kasih. Semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nah, anak-anak, itulah tadi penayangan video pembelajaran kita hari ini, dimensi 3 tentang jarak dengan pendekatan nilai-nilai religi. Jadi kesimpulannya, pembelajaran kita hari ini, dimensi 3 adalah bangun ruang dan jarak yang dimaksud adalah jarak yang terdekat yang kita peroleh. Materi jarak nilai religi adalah untuk menumbuhkan jarak kita dengan Allah semakin dekat. Hanya dengan mengingat Allah kita akan jadi tenang. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati akan jadi tenang. Tujuan pembelajarannya adalah siswa dapat menentukan jarak titik ke titik, jarak titik ke garis, jarak titik ke bidang, jarak garis ke garis, jarak garis ke bidang, dan jarak bidang ke bidang. Dan siswa dapat menerapkan materi ini dalam kehidupan sehari-hari. Demikian pertemuan kita hari ini. Jangan lupa jaga selalu kesehatan dan tetap semangat belajar. Saksikan terus program-program pembelajaran jarak jauh setiap hari Senin dan Kamis pukul 9 sampai 12 waktu Indonesia bagian Barat hanya di TPUP Edukasi Generasi. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.